Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menggagalkan transaksi persenjataan ilegal berskala besar di tengah perairan Papua setelah menemukan sebuah kapal kargo asing yang membawa sekitar 400 pucuk senjata ilegal dan menangkap 83 orang yang teridentifikasi sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB). Operasi ini dilakukan melalui patroli laut terkoordinasi yang melibatkan unsur TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara setelah adanya laporan intelijen terkait pergerakan mencurigakan kapal kargo tersebut. Penindakan dilakukan saat kapal kargo berada di perairan terbuka yang masuk wilayah yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, kapal tersebut tidak memiliki dokumen pelayaran yang sah dan mematikan sistem identifikasi otomatis (AIS), sebuah indikator kuat aktivitas ilegal di laut. TNI langsung melakukan prosedur penghentian, pemeriksaan, dan pengamanan kapal untuk mencegah upaya pelarian maupun penghancuran barang bukti. Saat pemeriksaan berlangsung, aparat menemukan ratusan senjata api berbagai jenis yang disimpan di dalam kontainer dan ruang muatan tersembunyi. Selain senjata, ditemukan pula sejumlah besar amunisi, suku cadang senjata, serta perlengkapan pendukung yang diduga kuat akan digunakan untuk memperkuat kemampuan tempur KKB di wilayah Papua. Seluruh temuan tersebut langsung diamankan sebagai barang bukti dan dicatat secara rinci oleh tim gabungan. Di atas kapal yang sama, TNI mengamankan 83 orang yang tengah melakukan transaksi pembelian senjata. Dari hasil identifikasi awal, para pelaku diketahui memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan KKB yang selama ini terlibat dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata di Papua. Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan berarti setelah TNI menguasai seluruh bagian kapal dan memastikan situasi aman. Keberhasilan operasi ini dinilai sebagai salah satu pengungkapan jalur suplai senjata ilegal terbesar yang pernah terjadi di wilayah perairan Papua. Aparat menegaskan bahwa pengiriman senjata melalui jalur laut merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan nasional, khususnya di wilayah rawan konflik. Oleh karena itu, TNI menyatakan akan meningkatkan intensitas patroli laut dan operasi intelijen untuk menutup seluruh celah distribusi senjata ilegal ke kelompok bersenjata. Seluruh tersangka beserta kapal kargo dan muatannya kemudian dikawal menuju pangkalan militer terdekat untuk proses pemeriksaan lanjutan. TNI juga mulai melakukan pendalaman terhadap jaringan pemasok senjata, jalur logistik, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pendanaan dan pengiriman persenjataan tersebut. Operasi ini menjadi titik awal pengungkapan jaringan yang lebih luas, bukan sekedar penindakan di satu lokasi. Operasi penangkapan kargo ilegal yang membawa ratusan senjata ini berawal dari laporan intelijen TNI yang mendeteksi aktivitas mencurigakan di jalur laut Papua dalam beberapa pekan terakhir. Informasi awal menunjukkan adanya pergerakan kapal kargo dengan pola pelayaran tidak lazim, sering berpindah jalur, serta menghindari pelabuhan resmi. Data tersebut kemudian diperkuat dengan hasil pemantauan udara dan laut yang menunjukkan kapal mematikan sistem pelacakan dan berlayar pada jam-jam tertentu yang dinilai rawan. Berdasarkan analisis tersebut, TNI membentuk satuan tugas gabungan yang melibatkan unsur intelijen strategis, armada laut, serta dukungan pengawasan udara. Patroli diperketat di sejumlah titik perairan yang selama ini diduga menjadi jalur penyelundupan senjata ke Papua. Fokus operasi diarahkan pada pencegahan masuknya logistik tempur ilegal yang berpotensi memperpanjang konflik bersenjata di wilayah tersebut. Kapal kargo yang menjadi target akhirnya terdeteksi berada di tengah perairan Papua dengan kecepatan rendah dan manuver mencurigakan. Saat unsur laut TNI mendekat, kapal tersebut sempat mencoba mengubah arah pelayaran namun berhasil dihentikan setelah TNI melakukan prosedur pengejaran dan peringatan sesuai standar operasi. Penguasaan kapal dilakukan secara cepat untuk mencegah kemungkinan perlawanan maupun upaya pembuangan barang bukti ke laut. Setelah kapal berhasil diamankan, tim pemeriksa menemukan indikasi kuat bahwa transaksi senjata sedang berlangsung. Beberapa orang terlihat berada di area muatan kapal, sementara sebagian lainnya berada di dek bawah. Situasi ini mengonfirmasi laporan intelijen bahwa kapal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pengiriman, tetapi juga sebagai lokasi transaksi langsung antara pemasok senjata dan pihak pembeli. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari dek atas hingga ruang mesin dan kontainer muatan.
Dalam proses ini, TNI memastikan tidak ada senjata yang aktif atau bahan berbahaya yang dapat membahayakan personil. Seluruh individu di atas kapal diperintahkan berkumpul di satu titik untuk dilakukan pemeriksaan identitas dan pengamanan awal. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa sebagian besar senjata yang ditemukan merupakan senjata api standar militer dan non-militer yang masih dalam kondisi layak pakai. Jumlah dan jenis persenjataan ini dinilai cukup untuk memperkuat kelompok bersenjata dalam skala besar dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa jaringan penyelundupan senjata ke Papua telah terorganisir dengan rapi dan melibatkan jalur laut sebagai sarana utama. TNI menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini tidak terlepas dari peran intelijen yang bekerja secara berlapis dan berkelanjutan. Informasi yang dikumpulkan sejak awal menjadi dasar pengambilan keputusan di lapangan, sehingga operasi dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan korban jiwa. Penindakan ini juga menjadi bukti bahwa jalur laut Papua kini berada dalam pengawasan ketat aparat keamanan. Penemuan ratusan senjata ilegal di kapal kargo tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap situasi keamanan di Papua. Aparat menegaskan bahwa jumlah persenjataan yang diamankan cukup untuk mengubah keseimbangan kekuatan di lapangan apabila berhasil sampai ke tangan kelompok bersenjata. Selama ini, konflik bersenjata di Papua tidak hanya dipicu oleh faktor ideologi dan politik, tetapi juga oleh ketersediaan senjata api yang terus mengalir melalui jalur ilegal. Hasil analisis awal TNI menunjukkan bahwa persenjataan yang ditemukan bukan ditujukan untuk penggunaan terbatas. Jenis, jumlah, dan kelengkapan senjata mengindikasikan adanya rencana penguatan besar-besaran terhadap KKP. Jika transaksi ini tidak digagalkan, aparat memperkirakan potensi peningkatan serangan terhadap aparat keamanan maupun warga sipil di sejumlah wilayah rawan Papua. TNI menilai bahwa pola penyelundupan senjata melalui jalur laut merupakan tantangan serius yang selama ini dimanfaatkan oleh jaringan kriminal bersenjata. Luasnya wilayah perairan dan banyaknya jalur tidak resmi menjadi celah yang sering digunakan untuk menghindari pengawasan. Kapal kargo ilegal yang berhasil diamankan ini menjadi bukti bahwa jaringan tersebut beroperasi dengan perencanaan matang dan dukungan logistik yang kuat. Selain ancaman langsung terhadap keamanan, keberadaan senjata ilegal juga berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi di Papua. Konflik bersenjata yang berkepanjangan menghambat pembangunan, mengganggu aktivitas masyarakat, dan menciptakan rasa tidak aman. Aparat menegaskan bahwa pemutusan jalur senjata merupakan langkah kunci untuk menurunkan intensitas kekerasan dan menciptakan ruang bagi pendekatan keamanan dan pembangunan yang lebih efektif. Dari sisi penegakan hukum, penangkapan 83 anggota KKB membuka peluang besar untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. TNI bersama aparat penegak hukum lainnya mulai melakukan pendalaman terhadap latar belakang para pelaku, termasuk sumber pendanaan dan keterkaitan dengan jaringan internasional. Proses ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana senjata-senjata tersebut bisa masuk ke jalur distribusi ilegal dan siapa pihak utama yang mengendalikannya. Aparat juga menegaskan bahwa jalur laut bukan satu-satunya rute penyelundupan yang digunakan. Namun, temuan kapal kargo ini menunjukkan bahwa skala pengiriman melalui laut jauh lebih besar dan berisiko tinggi bagi keamanan nasional. Oleh karena itu, pengawasan maritim di Papua akan menjadi prioritas utama dalam strategi keamanan ke depan. TNI menyatakan bahwa operasi pengamanan seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk menindak pelaku di lapangan, tetapi juga untuk memberikan efek jera terhadap jaringan penyelundupan senjata. Keberhasilan penggagalan transaksi ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba memasok senjata ke kelompok bersenjata di Papua. Pasca keberhasilan penggagalan transaksi senjata ilegal di perairan Papua, TNI langsung menetapkan sejumlah langkah lanjutan untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali dan tidak menimbulkan dampak lanjutan di wilayah darat.
Aparat menegaskan bahwa operasi ini bukan tindakan tunggal, melainkan bagian dari strategi berkelanjutan untuk menutup seluruh jalur masuk persenjataan ilegal ke Papua. Seluruh senjata, amunisi, dan perlengkapan militer yang diamankan kini berada dalam pengawasan ketat aparat. Proses inventarisasi dilakukan secara detail untuk memastikan jumlah, jenis, serta kondisi persenjataan yang ditemukan. Data tersebut akan digunakan sebagai bahan analisis untuk memetakan pola suplai senjata, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan jaringan penyelundupan lintas wilayah maupun lintas negara. TNI juga meningkatkan status kewaspadaan di sejumlah wilayah rawan di Papua, khususnya di daerah yang selama ini menjadi basis aktivitas KKB. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan reaksi balik dari kelompok bersenjata yang kehilangan pasokan senjata. Aparat menegaskan bahwa pengamanan wilayah darat dan laut akan berjalan secara paralel agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan. Di sektor maritim, patroli laut diperluas dengan melibatkan lebih banyak unsur kapal perang dan pesawat patroli udara. Jalur-jalur perairan yang sebelumnya jarang dilalui patroli kini menjadi fokus utama pengawasan. TNI menilai bahwa penguatan pengamanan laut merupakan kunci untuk mencegah pengiriman senjata dalam jumlah besar, seperti yang terungkap dalam kasus kargo ilegal ini. Selain langkah militer, TNI juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mempercepat proses hukum terhadap para tersangka. Pemeriksaan intensif dilakukan untuk menggali informasi terkait jaringan pemasok, metode pembayaran, serta rencana distribusi senjata di wilayah Papua. Aparat menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. TNI menyatakan bahwa keberhasilan operasi ini memberikan gambaran jelas tentang ancaman nyata yang dihadapi di Papua. Oleh karena itu, pendekatan keamanan ke depan akan lebih menitik beratkan pada pencegahan dan deteksi dini. Informasi intelijen akan terus diperkuat, baik melalui pemantauan teknologi maupun kerjasama dengan masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman. Aparat juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan masyarakat sipil. Penindakan terhadap jaringan senjata ilegal disebut sebagai bagian dari upaya melindungi warga dari potensi kekerasan bersenjata. Dengan terputusnya pasukan senjata, diharapkan ruang gerak kelompok bersenjata semakin terbatas dan situasi keamanan dapat berangsur membaik. Menutup rangkaian operasi ini, TNI menyampaikan bahwa pengamanan Papua merupakan strategis nasional. Keberhasilan menggagalkan transaksi senjata berskala besar di laut menjadi bukti bahwa aparat akan terus bertindak tegas terhadap segala bentuk ancaman keamanan. Langkah lanjutan akan terus dilakukan untuk memastikan Papua tetap berada dalam kendali negara dan terhindar dari eskalasi konflik yang lebih luas.